Halo teman-teman semuanya, saya di sini ingin sharing. Saya kerja menjaga seorang nenek, jadi serumah berdua saja saya sama nenek. Umurnya nenek 81 tahun, dia masih sehat, masih bisa mengerjakan semuanya sendiri, seperti mencuci baju, masak, mungkin bersih-bersih rumah seadanya dia masih bisa. Dan dia terbiasa hidup sendiri. Jadi keberadaanku di sini sebenarnya belum begitu dibutuhkan. Cuman anak dan mantu nenek karena rumah mereka jauh, jadi mereka khawatir. Apalagi nenekku ini kalau ditelepon jarang diangkat. Jadi mereka tuh selalu was-was. Makanya mereka ambil pembantu. Tapi keberadaanku di sini sepertinya membuat nenek gak nyaman karena dia terbiasa sendiri tadi itu. Jadi semenjak aku pertama datang sampai sekarang, sifatnya nenek itu ke aku itu ya kalau ada anak mantunya dia baik ya, karena selalu diomongin sama anak mantunya nggak boleh begitu, nggak boleh terlalu rewel. Anak mantunya alhamdulillah baik semua ya, karena mereka melihat pekerjaan aku, secara aku kan udah pengalaman. Jadi kalau soal bersih-bersih rumah, soal mencuci baju, soal masak sebenarnya nggak usah diajarin ya. Cuman beda rumah emang beda cara, ditambah lagi emang nenekku emang aslinya rewel mungkin ya. Jadi semua pekerjaanku itu sama dia tuh dianggapnya salah. Pokoknya tiada hari tanpa menyalahkan aku. Sama teman-temannya yang di taman itu dia setiap hari ngomong-ngomongin aku nggak bisa kerja, aku males, aku nggak bersih. Semua pekerjaanku dianggap salah. Pokoknya dia setiap hari sepertinya selalu cari-cari masalah. Aslinya di rumah ini nggak ada kerjaan. Tapi karena nenek selalu bilang aku ini digaji nggak ada gunanya, kerjaanku cuma makan. Jadi aku setiap hari selalu cari-cari kerjaan. Yang penting mulutnya diem, karena dia kalau lihat aku kerja emang dia diem. Tapi kalau waktu aku kerja doang, kalau kerjaan kan ada selesainya ya. Kadang-kadang aku juga bingung mau ngapain lagi gitu. Kalau aku duduk ya dia ngomel lagi, walaupun aku dari pagi sampai sore kerja. Nah, sudah kerjaan udah selesai semua, aku udah nggak tahu mau ngapain lagi ya, udah mijitin dia, udah masak udah aku siapin gitu. Aku duduk, dia ngoceh-ngoceh lagi, pulang pergi seperti orang mencari sesuatu. Kadang-kadang kerasa krusuk, buka laci, tutup laci. Ya aku karena udah capek, biarinlah, mungkin emang aku digaji. Aku mikirnya gini aja, mungkin aku digaji untuk dengerin dia ngomel. Mungkin aku digaji emang untuk nemenin dia dan menjadi pelampiasan dia. Kalau dia anak mantunya nggak kesini mungkin dia boring, jadi dilampiaskannya ke aku gitu. Ya selama dia nggak main tangan ya nggak apa-apa lah. Makan mungkin karena dia sifatnya orang Cina emang pelit ya, mungkin selalu bilang boros, jangan boros, ini mahal, itu mahal kayak gitu. Jadi kalau pengen kenyang ya aku beli sendirilah, pengen enak aku beli sendiri nggak apa-apa. Seperti yang teman-teman lihat di video ini, aku sedang menyikat rumah lantai, semua rumah pakai sabun, pakai klorok itu semuanya aku sikat dari kamar 3, toilet 2, ruang tamu, dapur. Aslinya itu bersih, lantainya itu kalau dipel pun ya bersih gitu. Kadang-kadang aku ngelap-ngelap pun sebenarnya itu masih bersih, lapku itu nggak pernah kotor karena emang yang aku lap itu masih bersih. Lantai ini dipel juga sebenarnya sudah bersih. Dibilang buang-buang tenaga percuma emang iya, tapi nenek suka gitu. Jadi ya inisiatifnya aku sendiri aja. Ini kameranya aku sembunyikan karena supaya nenek nggak tahu. Jadi ini aku rekam untuk bukti bahwa aku ini udah kerja. Aku takut suatu saat anaknya percaya kalau dia ngadu kalau aku ini nggak ada kerjaan, kalau aku ini nggak ada gunanya gitu, kalau aku ini males kayak gitu. Ya namanya orang tua ya. Jadi dia itu dari pagi sampai malam itu terus ngomel-ngomel. Tapi kalau sudah mau tidur dia itu baik. Aku pijitin tuh kita nonton TV bareng. Terus yang ngobrol, ketawa bareng, dia ngejelasin aku, ini artis ini begini. Aku kadang-kadang nggak ngerti tapi aku iya aja gitu. Sifatnya orang tua itu emang ya nyebelin ya, tapi ya kita anggap enjoy aja lah. Pokoknya kita ada waktu nyantai, kita cari-cari hiburan sendiri apa yang bisa membuat kita seneng. Kita karaokean di HP atau nonton film lucu atau kita ngobrol sama temen, telepon saudara, telepon keluarga. Jadi kita bikin hidup kita happy, enjoy supaya kita menjalani pekerjaan kita juga nggak terlalu menjadi beban ya teman-teman.
ya waktunya kerja, waktunya hiburan, jangan terlalu diambil hati karena emang nenekku emang orangnya rewel ya, cerewet. Jadi kalau dia ngomong apa-apa ya pokoknya apa yang dia mau kita perhatikan. Misalnya seperti menyimpan sayur dia maunya begini, ya udah kita perhatikan. Dibilang susah, nenekku ini emang orangnya susah banget ya. Kadang-kadang dia besok ngomong ini udah diturutin, besoknya lagi lain lagi kayak gitu. Dia bilang begini, oke aku turutin, besoknya kok berubah lagi kayak gitu. Misalnya sayur katanya agak lembek, iya aku masak agak lembek, kok kelembekan, aku ini masih ada giginya, jangan lembek-lembek lah, kemarin kamu minta sendiri yang lembek. Ya pokoknya kayak gitu-gitulah. Seiring berjalannya waktu mungkin nanti akunya semakin paham apa yang dia mau, dan dia juga semakin tahu gimana kerjaan aku mungkin ya. Jadi kalau sekarang mah bawaannya dia itu curiga terus, takut aku mencuri makanannya, takut aku menghabis-habiskan, memboroskan apa, pokoknya alat-alat kebersihan seperti Dettol atau sabun cuci baju, sabun cuci piring juga ada banyak banget, tapi dia tuh kalau pakai sedikit-sedikit banget. Ya kayak gitulah, setiap aku nyuci baju, padahal aku nyuci seminggu sekali, pasti dia omelin. Boros air, boros listrik, aku cuci pakai tangan, boros sabun. Emangnya aku nggak boleh ganti baju ya kalau dimasukin ke hati ya, tapi ya aku biarin aja lah. Yang penting waktunya aku nyuci baju ya nyuci baju gitu. Jadi buat teman-teman yang mau kerja ke Hong Kong dan jobnya jaga orang tua, harus siap-siap mental, harus sabar, harus ikhlas. Ya kerjaannya tuh kayak gini emang aslinya emang ringan, cuman serumah berdua aja, cuman harus butuh kesabaran ekstra ya kalau ngurus orang tua itu, karena emang faktor usia. Walaupun dia masih sehat ya beda sama orang muda ya. Kalau orang muda ngeliat kita udah capek, oh mungkin pembantu udah capek ya, masih normal kan. Kalau orang tua ini dia kan mungkin nggak ngerti ya, dipikirnya kita ini nggak kerja, dia selalu memuji-muji pembantunya orang. Aku yang siang malam ngelus-ngelus dia selalu dibilangnya nggak kerja. Padahal pagi aku pijitin ada 1 jam, malam aku pijitin kadang sejam setengah, kadang 2 jam gitu. Makanya ya cukup, yang penting tiap bulan digaji berarti dia mengaku aku kerja. Sedangkan setiap hari dia bilang aku nggak kerja, itu ya anggap aja angin lewat lah. Mungkin tiap rumah ada yang bikin enak, ada yang bikin gak enak. Seperti aku di sini, enaknya anak mantunya semuanya baik. Kadang-kadang anaknya kesini ngasih makanan, mantunya kesini ngasih uang kayak gitu. Tapi nggak baiknya ya itu neneknya. Tapi tiap minggu anak mantunya pasti kesini. Kadang-kadang Sabtu anak perempuan yang kesini, Minggu anak laki-laki yang kesini. Kebetulan nenekku ini anaknya banyak ya, katanya sih ada 10, yang masih hidup 7. Jadi banyak anaknya, jadi sering ada yang nengokin, jadi aku tertolong gitu. Tapi kalau mereka nggak datang ke sini, waduh aku mati. Aku liburan berangkatnya harus siang, terus pulangnya nggak boleh kemalaman, padahal kan waktu sebelum tanda tangan udah ada perjanjian kerja kan, kalau libur berangkat jam 8 pulang jam 8. Tapi sekarang aku kadang berangkat jam 9, jam setengah 10, jam 7 udah ada di rumah. Ya karena dia ngomel-ngomel terus gitu. Jadi aku ngadu-ngadu terus sama anaknya, ya capek juga ya kan. Emang mereka ngambil pembantu untuk supaya mereka tenang, bukan tiap hari aku ngadu, berarti mereka tetap mikirin panik kan, tetap was-was gitu. Jadi aku nggak mau lah. Terus setiap kali ngegaji aku juga sambil bentak-bentak, sambil ngomong gak enak. Kadang-kadang uangnya dilempar di atas meja. Pokoknya ya kayak gitulah. Ya aku masih berusaha menjalani, sabar. Yang penting tidak main tangan, waktunya makan masih dikasih ya. Walaupun aku di sini emang jarang makan karena aku nggak begitu suka ya, dia makannya hambar nggak pakai garam. Padahal kalau anaknya kesini masak pakai garam dia ya makan. Tapi kalau aku yang masak diawasin, nggak boleh pakai garam, nggak boleh pakai penyedap. Jadi dia kan tawar ya lah, aku kan bukan orang sakit. Jadi aku kalau makan sedikit, kalau masih lapar ya kadang-kadang aku seringnya bikin mie gelas lah. Kalau lagi punya uang ya beli roti, beli apa gitu makanan di luar. Kan gajian juga sebulan sekali ya, dan kita juga masih harus nabung gitu. Ya kayak gini pekerjaanku, aku jalani dengan ikhlas. Kadang-kadang aku sehari ngelapin pintu, besok ngelapin jendela, terus ngelapin lampu-lampu, kulkas, kadang ngoperasi dapur, cuci itu penyedot
minyak, terus jendela dapur, kipas, pokoknya sehari dapur, karena sehari toilet aku keluarin semua, aku sikat semua kayak gitu. Terus lampu-lampu hias, kadang kipas angin tuh aku turunin, aku bongkar, AC, pokoknya ya ada inisiatifnya lah, tiap hari beda-beda. Begitu kira-kira teman-teman, semoga membantu ya. Jadi yang buat mau kerja di Hong Kong, persiapkan mental, persiapkan fisik juga. Semoga teman-teman sukses, kita semua sukses, amin ya robbal alamin. Bagi yang mau terus komunikasi sama aku, silakan add Facebook dan IG aku ya.